Jumpa lagi di channel Belajar Biologi Menyenangkan bersama Mbak Imut. Assalamualaikum. Hai, semoga selalu sehat ya. Masih semangat ya belajar bareng Mbak Imut? Hari ini kita akan lanjut diskusi tentang kelas yang ketiga dari Bryophyta, yaitu lumut daun atau lumut sejati, atau biasa disebut dengan Bryopsida. Kenapa disebut dengan lumut sejati ya? Nah, pasti ada alasannya nih. Ya, alasannya adalah karena bentuknya mirip, mirip ya, mirip tumbuhan tingkat tinggi. Bila kita bandingkan dengan lumut hati dan lumut tanduk, bentuk tubuhnya hanya lembaran ya atau talus ya kemarin ya. Nah, tapi untuk lumut sejati, tubuhnya itu sudah memiliki bagian yang mirip akar, batang, dan daun sejati, meskipun hanya tersusun atas satu lapisan sel. Selain itu, tumbuhan lumut sejati juga tumbuh berdiri tegak di atas permukaan tanah. Sekarang kita lihat gambarnya ini. Ini adalah sekelompok tumbuhan lumut sejati dengan tumbuh subur ya di atas permukaan batuan. Kalau kita pisahkan satu pohon lalu diperbesar di bawah mikroskop, akan terlihat lebih jelas bagian-bagiannya. Yuk kita lihat bagian-bagiannya. Pertama ini adalah rizoid yang fungsinya sama seperti akar ya. Nah, mulai dari rizoid dan semua daun yang menempel pada bagian seperti batang sampai ke ujung, kita sebut dengan gametofit. Lalu sporofit, itu adalah bagian yang muncul dari gametofit, meliputi tangkai dan sporangiumnya. Nah, sekarang kita lihat, seta adalah bagian dari sporofit seperti tangkai yang tumbuh dari archegonium dan mendukung sporangium. Nah, sporangium ini adalah apa? Kantung tempat pembentukan dari spora ya. Oke, berikutnya. Lumut sejati itu bersifat heterotalus. Masih ingat heterotalus? Ya. Heterotalus artinya bahwa letak organ kelamin jantan dengan organ kelamin betina terpisah pada tumbuhan lumut yang berbeda. Berarti dalam satu tumbuhan lumut hanya ada satu organ kelamin, sehingga ada tumbuhan lumut jantan, ada tumbuhan lumut betina. Sekarang perhatikan gambar lumut sejati berikut. Ini gambarnya dilihat di bawah mikroskop ya, jadi lebih jelas. Nah, ini adalah, di bagian bawah ini adalah rizoidnya. Ini rizoid ya, yang seperti akar. Fungsinya sama seperti akar untuk menyerap unsur hara. Nah, sekarang berikutnya, bagian yang Mbak Imut beri kotak nih. Ya, mulai dari bawah sampai ke ujung adalah gametofit. Apa? Jantan. Ya. Jika gametofit jantan telah dewasa, maka pada bagian ujungnya akan terbentuk organ kelamin jantan yang disebut dengan anteredium. Ya. Ini anteredium yang diperbesar, di dalamnya akan dihasilkan sel spermatozoid atau sel sperma. Nah, kedua, bagian yang Mbak Imut beri kotak lagi, mulai dari bawah sampai ke ujung, ini adalah gametofit betina ya. Jika gametofit betina telah dewasa, maka pada bagian ujungnya akan terbentuk organ kelamin betina yang disebut dengan archegonium ya. Ini archegoniumnya yang diperbesar ya. Di dalamnya akan dihasilkan sel telur ya atau ovum. Iya. Berikutnya, yuk kita pelajari secara detail metagenesis dari lumut sejati. Ya, sekarang kita lihat dulu gambar dari metagenesisnya ya. Ini gambarnya. Nah, spora N kromosom yang dihasilkan dari pecahnya sporangium, jika jatuh di tempat yang cocok atau lembab, maka spora akan berkecambah menjadi tunas muda tumbuhan lumut yang disebut dengan, masih ingat apa? Protonema ya. Nah, protonema di sini ada yang jantan, ada yang betina. Protonema jantan
akan tumbuh menjadi gametofit jantan ya. Nah, ini dia gametofit jantannya. Nah, gametofit jantan akan terbentuk apa? Antheridium yang akan memproduksi sekian banyak sel-sel spermatozoid atau sperma. Protonema betina akan tumbuh menjadi gametofit betina. Nah, mana gametofit betina? Oke, ini dia. Di bagian atas gametofit betina akan terbentuk archegonium yang akan memproduksi sel telur atau ovum ya. Sperma akan membuahi sel telur melalui proses fertilisasi. Ovum yang telah dibuahi akan membentuk zigot. Nah, itu zigotnya 2N. Ini berlangsung dalam archegonium. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio ya. Nah, ini dia. Embrio akan tumbuh menjadi sporofit muda. Sporofit muda akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Cirinya apa? Sporofit sudah dewasa, setanya semakin panjang. Ini setanya ya. Seta semakin panjang dan sporangium juga terbentuk. Nah, ini sporangiumnya ya. Jika sporofit matang, maka kaliptra, ini sporofitnya kalau matang ya, nanti kaliptranya apa tuh kaliptra? Nah, ini kaliptra atau pelindung sporangium akan terlepas dari sporangium ya. Nah, pecahnya sporangium menyebabkan spora haploid akan terlepas dari sporangium. Tahapan mulai dari spora N kromosom yang bertunas di situ sampai terjadi proses fertilisasi merupakan tahapan reproduksi seksual. Sedangkan tahapan mulai zigot 2N kromosom berkembang sampai terbentuknya spora secara meiosis di dalam sporangium merupakan tahapan reproduksi aseksual ya. Jadi metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase seksual ke fase aseksual secara terus-menerus. Jelas ya? Yuk kita tuliskan bagan metagenesis lumut sejati atau Bryopsida. Oke, kita mulai dari spora N kromosom menjadi tunas muda tumbuhan lumut yang disebut dengan protonema. Protonema jantan tumbuh menjadi gametofit jantan. Ya. Yang memiliki organ kelamin jantan yaitu antheridium. Nantinya akan memproduksi spermatozoid N kromosom. Protonema betina tumbuh menjadi gametofit betina ya. Yang memiliki organ kelamin betina yaitu archegonium. Nantinya archegonium akan memproduksi ovum ya, N kromosom atau sel telur. Spermatozoid akan membuahi ovum melalui proses fertilisasi, membentuk zigot 2N kromosom ya. Zigot 2N kromosom akan tumbuh menjadi sporofit dewasa, yaitu 2N kromosom. Sel sporogonium 2N kromosom ya, dia akan mengalami pembelahan secara meiosis di dalam sporangium atau kantung spora ya, 2N kromosom. Nah, jika sporangiumnya matang, dia akan pecah dan spora haploid atau N kromosom akan terlempar keluar. Begitu seterusnya metagenesis ini terjadi. Jelas ya? Oke, berikut ini kita lihat contoh spesies dari Bryopsida. Ya. Oke, lihat dulu nih gambar yang pertama. Ini adalah Bryum spesies. Bagus ya? Berikutnya, ini gambar yang kedua, yaitu Hypnodendron renwarti. Yang ketiga, nah ini adalah Polytrichum commune. Nah, ini dia gambarnya. Ih, keren ya. Yang keempat, ini adalah spesies dari Sphagnum fimbriatum. Ya, next kita bahas latihan soal-soal Bryophyta ya. Oke.
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga kalian selalu senang dan bersemangat belajar bareng Mbak Imut. Oke? Sukses, sukses, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.